Astradharma dan Pramesti, putri Jayabaya, atas usaha pertapa Gerah Putih bernama Hanoman. Namun, kehidupan damai tidak berlangsung lama. Pramesti, istri Astradharma, secara misterius mengandung anak setelah mimpinya bertemu dengan Batara Wisnu. Astradharma curiga dan mengusir Pramesti, memicu kemarahan Jayabaya yang mengutuk Yawastina menjadi tenggelam oleh banjir lumpur, mengubur istananya bersama Astradharma. Setelah kematian suaminya, Pramesti melahirkan Anglingdarma, titisan Wisnu, yang kemudian membangun negeri baru, Malawapati. Anglingdarma menjadi penguasa dengan gelar Prabu Anglingdarma atau Prabu Ajidharma. Kisahnya menjadi semakin menarik ketika ia menyelamatkan Setyawati dari serangan harimau dan kemudian menikahinya, meskipun harus menghadapi pertandingan melawan kakak Setyawati, Batik Madrim. Perjalanan hidup Anglingdarma semakin rumit ketika ia menemukan perselingkuhan gurunya, Nagagini, dan mengungkapkan kebenaran kepada Nagaraja. Ini mengakibatkan Nagaraja memberikan ilmu kesaktiannya, Aji Kineng, kepada Anglingdarma sebelum meninggal. Namun, rahasia ini mengarah pada tragedi ketika Anglingdarma, yang dapat memahami bahasa binatang, membuat Setyawati marah dan akhirnya memilih bunuh diri. Pada saat upacara pemakaman diri Setyawati, Anglingdarma menyadari keputusannya adalah tindakan emosional yang merugikan banyak orang. Ketika Setyawati melompat ke dalam api, Anglingdarma memilih untuk tidak menyertainya. Ini adalah titik balik dramatis dalam kehidupan penguasa Malawapati, yang kini harus menghadapi konsekuensi dan tantangan baru. Anglingdarma, penguasa kerajaan Malawapati, terpaksa menjalani hukuman buang setelah mengingkari janji sehidup semati dengan Setyawati. Kerajaannya dititipkan kepada Batik Madrim, dan Anglingdarma memulai perjalanan penuh misteri. Di tengah jalan, ia bertemu 3 putri cantik, Widata, Widati, dan Widaningsih, yang misterius dan menarik perhatiannya. Terungkaplah rahasia ketiga putri tersebut saat Anglingdarma menyamar sebagai burung gagak. Mereka terlibat dalam pesta makan daging manusia setiap malamnya. Anglingdarma berselisih dengan mereka, dan akhirnya, ketiga putri mengutuknya, menjadikannya seekor belibis putih yang terbang ke kerajaan Bojanagara. Di Bojanagara, kisah kebingungan dan kegemparan terjadi. Pasangan suami istri Bermana dan Bermani menghadapi kembaran Bermana palsu, yang merupakan jin yang jatuh cinta pada Bermani. Permasalahan ini menggegerkan kerajaan, bahkan Raja Dharmawangsa pun tak dapat memecahkan kasusnya. Sayembara diadakan, dan Ki Demang, atas saran belibis putih, mengambil langkah untuk memecahkan teka-teki ini. Dengan kecerdikan Ki Demang, jin yang menyamar sebagai Bermana palsu terungkap. Ki Demang diangkat sebagai hakim negara, dan belibis putih menjadi peliharaan Ambarawati, putri Dharmawangsa. Anglingdarma, yang berwujud belibis putih, kemudian dapat berubah menjadi manusia pada malam hari. Setiap malam, ia bertemu Ambarawati, dan akhirnya mereka menikah secara diam-diam. Namun, keheranan dan kebingungan melanda kerajaan Bojanagara ketika Ambarawati tiba-tiba mengandung tanpa suami. Resi Yogiswara, seorang pertapa misterius, muncul dan bersedia menemukan ayah dari janin tersebut. Pertarungan seru terjadi antara Yogiswara dan belibis putih, yang akhirnya kembali berwujud Anglingdarma, sedangkan Yogiswara berubah menjadi Batik Madrim. Batik Madrim datang untuk menjemput Anglingdarma yang telah habis masa hukumannya. Anglingdarma membawa Ambarawati ke Malawapati, dan dari perkawinan mereka lahir Anglingkusuma. Setelah dewasa, Anglingkusuma menggantikan kakeknya sebagai raja di kerajaan Bojanagara, mengakhiri kisah yang penuh liku ini dengan penuh keajaiban. Misteri seputar Anglingdarma masih menyelimuti beberapa daerah di Indonesia, sementara sebagian mempercayainya sebagai tokoh nyata, yang lain menganggapnya sekadar tokoh rekaan. Legenda Prabu Anglingdarma, lahir dari Pramesti, putri Jayabaya, memiliki silsilah yang panjang, melibatkan Gendrayana, Yudayana, dan bahkan mencapai tokoh Mahabharata seperti Abimanyu dan Arjuna. Kisah Anglingdarma menjadi begitu melekat dalam budaya Jawa, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Pati, Jawa Tengah, terdapat makam yang diyakini sebagai tempat peristirahatan Anglingdarma, menciptakan keterkaitan dengan kerajaannya yang disebut Malawapati. Di daerah Bojonegoro, situs melawatan di desa Wotangare juga dianggap sebagai petilasan Anglingdarma, bahkan menginspirasi julukan tim sepak bola Persibo sebagai Laskar Anglingdarma.
Namun, arkeolog dan pengajar sejarah, Dwi Cahyono, membuka tabir sejarah di balik legenda ini. Menurutnya, Angling Dharma pertama kali muncul dalam sastra lisan pada masa Hindu-Buddha. Klaim-klaim mengenai lokasi geografis cerita juga mulai berkembang, seperti negara Boja yang dihubungkan dengan Bojonegoro. Pertanyaan mengenai status sejarah Angling Dharma pun muncul. Apakah ia tokoh sejarah atau sekadar karakter mitos terkait Kadiri dan Jayabaya? Dwi menyatakan bahwa tradisi lisan tentang Angling Dharma mungkin sudah ada sejak sebelum Majapahit, meskipun versi tertulis seperti Ari Dharma dan adaptasi dalam relief candi baru muncul pada era Majapahit. Tidak semua karya sastra mencerminkan peristiwa historis dengan akurat. Kisah Angling Dharma memiliki berbagai versi naskah, dan menurut Lydia Given, Angling Dharma yang dikenal sekarang adalah versi bahasa Jawa modern dari Kidung Bahasa Jawa Pertengahan berjudul Aji Dharma. Namun, perbedaan dan tambahan dalam pengisahan menjadikan kisah ini sulit dikorelasikan dengan yang terpahat dalam relief candi zaman Majapahit. Misteri seputar Angling Dharma terus menjadi tanda tanya, dan penelitian terus dilakukan untuk mengungkap kebenaran di balik legenda ini. Apakah Angling Dharma hanya tokoh mitos atau benar-benar memiliki akar sejarah, tetap menjadi rahasia yang belum terpecahkan. Misteri seputar Angling Dharma masih mengundang perdebatan. Apakah ia hanyalah tokoh rekaan atau memiliki akar sejarah? Meskipun diakui sebagai tokoh fiktif, Dwi, seorang arkeolog dan pengajar sejarah, menyatakan bahwa nama tempat, geografis, jenis tanaman, sungai, dan laut yang terdapat dalam kisah Angling Dharma tetap mencerminkan kondisi nyata pada masa itu. Ia percaya bahwa meskipun tokohnya fiktif, kisahnya bisa saja memiliki akar dalam kejadian sejarah yang sebenarnya. Dalam penjelasannya, Dwi menyatakan bahwa sastra memiliki kekuatan untuk mencerminkan kondisi sosial dan budaya pada saat karya tersebut ditulis. Sebagai contoh, kisah Angling Dharma, meski fiktif, mampu mencerminkan kondisi sosial dan budaya masyarakat pada masa lalu. Menurutnya, tradisi lisan dan pelokalan kisah ini menjadi alasan mengapa banyak daerah mengaitkan cerita tersebut dengan wilayah tertentu. Dwi juga membahas kaitan Angling Dharma dengan Jayabaya, menyebutnya sebagai penjelasan yang ditambahkan belakangan. Awalnya, kisah Angling Dharma tidak merinci asal-usulnya, namun dalam perkembangan selanjutnya, kisah ini dihubungkan dengan Jayabaya karena Jayabaya merupakan figur yang sangat dikenal dalam budaya Jawa. Namun, soal keberadaan kerajaan Malawapati tetap menjadi misteri. Tanpa bukti yang jelas, Dwi berpendapat bahwa kerajaan tersebut mungkin hanya rekaan. Dalam beberapa kasus, desa-desa yang ada saat ini mungkin hanya meminjam nama-nama dari kisah Angling Dharma yang sudah begitu terkenal. Dwi menekankan bahwa daya tarik kisah Angling Dharma terletak pada keragaman tokohnya, terutama karena berkaitan dengan cerita binatang yang populer pada masanya. Kisah ini juga mengandung pesan moral tentang kesetiaan dan dharma, dengan Angling Dharma sebagai contoh laki-laki yang setia pada istrinya, Setiawati. Dari segi bahasa, Dwi menyoroti arti kata Ari, yang bisa diartikan sebagai adik atau sebutan suami kepada istrinya. Dalam konteks cerita Angling Dharma, kata Ari mungkin merujuk pada sebutan suami kepada istrinya. Selain itu, kata Dharma dapat diartikan sebagai ajaran, yang dalam konteks cerita ini, memberikan tuntunan mengenai dharma suami kepada istri, termasuk kesetiaan seorang suami kepada pasangannya. Dwi menegaskan bahwa Angling Dharma bukanlah nama diri, melainkan nama sebutan untuk tokoh kisah yang memberikan tuntunan dan teladan mengenai kesetiaan suami. Meskipun cerita ini tak syarat dengan bahasa-bahasa agama, ia mampu melintasi zaman dan tetap diminati dalam bentuk seni pertunjukan. Dengan nilai-nilai universal, kisah Angling Dharma terbukti mampu bertahan dan terus relevan sepanjang perjalanan waktu.